Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muwafiqan li ni'amihi mukafi'an li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi amma ba'd. Ikhwan kiram hadirin hadirat, Bapak ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian tafsir kita pada surah Al-Jin, surah yang ke-72 dari 114 surah. Makiyatan samanin wa ishruna ayatan. Surah Al-Jin ini diturunkan di Mekah 28 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, telah diwahyukan kepadaku, ai ukhbirat bil wahyi minallahi ta'ala, maksudnya telah diberitahukan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya telah mendengar qiraati, bacaanku, nafarun minal jinni, sekelompok dari jin, yakni jin nasibin, jin nasibin. Apa jin nasibin ini? Jin yang berasal dari daerah Syam atau dari daerah Romawi. Jadi ada nama daerahnya namanya Nasibin. Kalau sekarang di dekat-dekat Irak, daerahnya dekat Irak sana. Jadi lumayan cukup jauh. Jin ini berjalan-jalan sampai ke Jazirah Arab. Kapan jin itu mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW fi sholati subahi, ketika Rasulullah SAW sholat subuh, di batni nakhlin maudhi'i baina Makkah wa Ta'ifi, di satu lembah antara Mekah dan Taif. Jadi Rasulullah SAW ketika berdakwah ke negeri Taif itu tidak diterima, bahkan dilempari. Rasulullah SAW beserta dengan anak angkat beliau, yakni Zaid bin Haritsah. Ketika pulang dari Taif, itu waktunya sudah masuk subuh. Rasulullah SAW kemudian sholat subuh bersama dengan Zaid bin Haritsah dan membaca Quran. Kebetulan ketika Rasulullah SAW sholat subuh di lembah itu bersama dengan Zaid bin Haritsah, adalah sekelompok jin yang mendengar bacaan Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Inilah kisahnya ini di dalam Quran surah Jin ini. Faqalu, kemudian orang yang atau sekelompok jin yang mendengar bacaan Rasulullah SAW itu menyatakan liqaumihim, kepada kaumnya, lamma raja'u ilaihim, ketika mereka kembali ke daerah mereka. Saat para jin tadi ini kembali ke daerah mereka, mereka berkata kepada kaumnya, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang luar biasa. Luar biasa, kata mereka. Yata'ajjabu minhu fi fasahatihi wa ghazarati ma'anihi. Jadi jinnya ini bukan jin bodoh-bodoh ternyata, jin pintar.
Karena kan memang kan jin ini punya perkembangan juga. Apakah dari sisi teknologinya sama dengan manusia? Kenapa? Karena dia punya akal. Setiap yang punya akal itu punya perkembangan. Pesawatnya, ya bisa jadi ada. Bahkan jin lebih canggih daripada manusia lagi. Kalau kita ditembak tak mempan karena pakai baju anti peluru, dia canggih lagi. Tembak tak mempan, namanya kebal. Itu dia. Rupanya di cincinnya tadi, ditembak cincinnya baru tak kebal lagi kawan itu. Itu teknologi canggih dari jin itu. Itu. Makanya jin ini sama juga dengan manusia. Ada jin yang sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari job. Job apa? Ya kalau dia ahli bidang persenjataan, cari jobnya orang yang bisa disupport bersama dengan dukun. Ilmu apa? Ilmu kebal. Job juga dia. Kalau ahli dalam bidang kecantikan, ngejob juga dia. Pakai susu, mak-mak pun ikut naik kan. Nah, kenapa kakak tak mau melewati jemuran itu? Semalam kata waktu kita pun kakak melewati jemuran itu. Kenapa? Hilang susunya. Sama makan pisang emas. Ini jobnya itu. Banyak. Ahli kedokteran ada. Juga nanti ayam di pitet-pitutnya sini sana yang kesakitan kan? Itu teknologi canggih dari jin juga yang dia punya perkembangan sama seperti manusia. Punya perkembangan jin itu di teknologi canggih, bahkan jinnya sendiri itu canggih, dan jin itu bisa terbang mengarungi angkasa. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sudah bisa naik ke langit itu. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, hingga mereka bisa mendengar berita-berita dari langit. Bisa jin itu. Tanpa alat canggih pun mereka sudah canggih jinnya itu, bisa terbang sampai mengarungi angkasa luar. Kalau kita kan tidak bisa. Nah, kita dikasih banyak kelemahan, tapi Allah memberikan kita banyak kemuliaan. Nah, fisik kita memang lebih lemah daripada jin itu, tidak bisa terbang. Tetapi ingat, orang yang beriman justru lebih kuat daripada jin tersebut. Nanti ada banyak riwayat, walaupun riwayat ini ada yang masyhur, riwayat ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Allah beri kelebihan kepada seorang sahabat yang bisa menangkap jin misalnya. Itu menangkap jin pada saat dia disuruh oleh Rasulullah SAW menjaga harta zakat. Nah, nanti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya. Nah, dia disuruh oleh Rasulullah untuk menjaga harta zakat. Tiba-tiba ada jin yang menyolong pula dia, nyolong harta zakat itu. Nah, itulah yang dikasihnya ilmu itu. Kukasih kau satu ilmu, lepaskan aku. Tidak, kata Abu Hurairah, kau akan kuadukan kepada Rasulullah karena kau telah mencuri harta zakat. Kukasih kau ilmu, tapi lepaskan aku. Akhirnya sepakat dikasih ilmu. Apa ilmunya? Bacalah ayat kursi sebelum tidur. Atau kalau engkau khawatir diganggu oleh jin, bacalah ayat kursi itu. Nah, itu salah satu ilmunya. Ketika Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian Abu cerita, kata Rasul, kau tahu siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, tak tahu. Itulah jin yang kau tangkap dulu, gitu kan? Lawan. Itulah jin yang kau tangkap. Atau awak pikir orang rupanya jin yang sudah kita tangkap. Itu tadi. Nah, jadi jin itu punya teknologi ya. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali keduanya diperintahkan untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin
dan manusia juga diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena punya akal. Kalau hewan dia tidak punya akal, dia cuma punya naluri, dia punya insting. Kalau malaikat punya akal tapi tidak diberi nafsu. Kita ini dikasih akal, dikasih nafsu, sama dengan jin tadi. Sedangkan hewan cuma dikasih nafsu. Kalau malaikat dikasih akal, tak dikasih nafsu. Nah, karena itu penjelasan di dalam Al-Quran ini menunjukkan kepada kita bahwa jin itu juga pintar. Salah satu yang disebutkan di dalam penjelasan ini, dia menyatakan kepada kaumnya, inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar Quran yang sangat menakjubkan, luar biasa itu. Apa luar biasanya? Fasohahnya. Apa itu fasohah? Susunan huruf demi hurufnya itu luar biasa. Nanti kalau belajar balaghah namanya fasohah, itu menjelaskan tentang susunan huruf tadi itu. Kalau misalnya hurufnya ini, bacaannya ini, kata-katanya ini, pasti ini untuk hal yang marah. Kan orang marah dengan orang tidak marah ini kan beda. Beda. Kalau marah kata-katanya pasti agak kasar. Tapi kalau sedih beda. Kan nggak mungkin kalau marah. Mantap ya, bagus. Mana ada orang marah begitu? Itu bukan marah namanya itu. Marah ini kan bukan apa? Mau apa? Matamu. Itu marah itu namanya. Tapi kalau sedih kan beda dia. Nah, Al-Quran itu luar biasa di situ. Kata demi kata itu tersusun rapi dan jin itu tahu. Berarti jin ini juga ahli dalam bidang sastra. Dia ngerti. Kenapa? Karena dia mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Kami telah mendengar Quran yang luar biasa menakjubkan fasohahnya dan wa ghazaratu ma'ani, dan luar biasanya sangat baik maknanya. Dia ngerti juga makna-maknanya tadi itu. Jadi jin itu pintar dia. Orang yang tahu dan takjub tentang sesuatu, pasti dia tahu tentang sesuatu itu pasti. Wow, bangunan ini sangat megah luar biasa. Pondasinya pun luar biasa. Siapa yang tahu pondasi? Ya orang yang ahli dalam bidang sipil tentunya. Kalau Allah nggak tahu, Allah tahu betul luarnya saja. Dia ngerti sampai pondasinya. Kenapa? Karena dia ahli sipil. Karena itu ketika dia bercerita tentang inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengar Quran yang sangat menakjubkan luar biasa. Ketika dia kembali kepada kaumnya, dia menunjukkan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, yahdi ila rusdi, dia memberikan petunjuk. Jadi Al-Quran yang menakjubkan tadi memberikan petunjuk kepada jalan keimanan dan jalan yang benar. Fahamanna, bukan hanya itu, kami juga beriman bihi kepada Al-Quran itu. Jadi Rasulullah SAW ketika pulang dari Taif, sholat subuh di satu lembah antara Mekah dengan Taif, di sanalah terletak Masjid Jin. Nah, itulah Masjid Jin. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Zaid bin Haritsah untuk berada di satu tempat. Rasulullah yang menjumpai jin itu. Jadi Rasul berdakwah dengan jin itu. Kenapa? Karena ternyata jin itu yang duluan terpukau dengan bacaan Al-Quran itu. Sehingga jin yang tadi mendengar bacaan Quran tadi itu
mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan berapa jumlah mereka? Sama, ada yang mengatakan 7, 8 jin dan lain sebagainya. Namun fa'amanna, kami beriman kepada Al-Quran itu. Kami beriman. Walan musyrika ba'dal yaum, dan kami tidak akan mensyirikkan Allah setelah hari ini. Kami tidak akan mensyirikkan bi rabbina ahadan. Kami tidak akan mensyirikkan, tidak akan mensekutukan Tuhan kami kepada seorang pun, kepada siapapun. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan bahwasanya maha tinggi Tuhan kami. Tanazzaha jalaluhu, maha suci kekuatan, maha suci kekuasaannya. Wa uzmatuh, maha suci keagungannya. Mattakhadha sahibatan wala walada, tidaklah dia memiliki istri dan tidak pula ia memiliki anak. Nah, itu yang didengar oleh jin. Akhirnya kemudian dia beriman dan masuk ke dalam Islam. Wa annahu kana yaqulu safihuna, dan bahwasanya ada beberapa di antara orang-orang yang bodoh di antara kami berkata, safihuna, jahilna. Orang bodoh ini bisa jadi dia tidak mengakui Tuhan itu satu. Itu makna safihuna di sini. Kan kita lihat, kenapa dulu disebut kaum jahiliyah? Apa mereka bodoh berdagang? Oh tidak. Orang-orang Arab itu pintar berdagang. Apa mereka bodoh dalam pelayaran? Oh tidak. Bagus. Apa mereka bodoh dalam bertani? Tidak. Mereka bodoh dalam bermasyarakat, dalam bersaing? Tidak. Yang bodoh mereka itu dalam bertuhan. Itu bodohnya. Sama dengan ini. Beberapa orang bodoh. Bodoh apa? Bodoh ketika bertuhan karena mengakui ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu namanya safihuna atau jahiluna. Karena mereka tidak berpikir. Kalau sedikit saja mereka menggunakan pikirannya, pasti tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan jin ini. Beberapa orang bodoh di antara kami itu mengatakan Allahi syatata, yakni tentang Allah di luar batas-batas ketuhanan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka menyatakan tentang Allah itu, kalau bahasa kita fitnah, kalau bahasa kita sesuatu yang tidak ada tapi diada-adakan. Mereka menyatakan tentang Allah dengan sesuatu yang sebenarnya mereka pun sudah tahu bahwa ada Allah, tapi mereka tidak memberitahukan tentang Allah yang sebenarnya. Apa yang mereka katakan sama dengan kalimat di atas tadi, Allah memiliki istri dan Allah itu memiliki anak. Terus mereka sangat keterlaluan menyatakan tentang Allah, mengada-ada sesuatu tentang Allah. Itu dia. Jadi mereka mengada-ada Allah itu punya anak, punya istri, kata dia. Nah, itu yang disebut dengan orang sapih, orang jahil tadi itu tadi. Jadi siapa yang menyatakan Allah itu punya anak, Allah itu punya istri, jahil itu, bodoh itu dari sisi ketuhanannya. Wa anna dhananna, dan bahwasanya kami menyangka allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba, bahwasanya manusia dan jin tidaklah mengatakan tentang Allah dengan suatu kedustaan. Jadi kalau dipakai pikiran dengan baik, takkan mungkin manusia dan jin itu menyatakan kebohongan tentang Allah. Siapa yang menyatakan kebohongan ini? Dia punya kepentingan lah pasti. Dia punya kepentingan lah. Kadang-kadang begini, pilihan kita terhadap A, B, C itu kepentingannya apa? Mungkin satu kepentingannya lebih baik
Dia kan mau pemilihan apa? Presiden. Apa pilihannya misalnya? A, pasti ada alasan, ada kepentingan di balik memilih A. Kita tak tahu ya apa alasannya, apa kepentingannya. Apa kepentingannya akhirat, apakah kepentingannya dunia, atau kepentingan pribadi. Banyak nih kepentingan ini. Pokoknya saya pilih A, pokoknya saya pilih B. Berarti ketika dia melakukan pilihan itu ada alasan-alasan tertentu atau bahkan ada kepentingan tertentu. Maka disebutkan bahwasanya kami menyangka, kami sangat yakin. Jadi donan maksudnya sangat yakin. Apa keyakinannya? Bahwasanya jin dan manusia itu selamanya tidak akan mengatakan tentang Allah suatu kedustaan biwasfihi bidzalik, dengan sifat yang seperti itu, hatta tabayyana kadzabahum bidzalika, hingga kami kemudian menjelaskan kebohongan mereka. Kami jelaskan itu, ternyata mereka bohong. Selama ini kami dibohong-bohongi, dibodoh-bodohi. Mereka mengatakan Tuhan itu punya anak, mereka mengatakan Tuhan itu punya istri. Kami ikut mereka. Ternyata ketika Al-Quran diturunkan dan Al-Quran berasal dari Allah, Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki istri, Allah tidak memiliki anak. Selama ini kami sudah dibohongi, kan gitu. Berkali-kali kami sudah dibohongi, dan mungkin ini akan dibohongi lagi. Dibohongi. Kenapa dibohongi? Karena tidak mendapatkan informasi yang valid, informasi yang betul. Kemudian mereka jin itu juga menyatakan, ini Allah menceritakan alam jin kepada kita ini. Wa annahu kana rijalun minal insi, dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia, ya'uduna yasta'iduna, mereka minta tolong birijalin minal jinni, kepada beberapa orang di kalangan jin, minta tolong. Fazaduhum rahaqa, maka menambahlah untuk mereka apa yang mereka lakukan itu kesesatan belaka. Jadi itu kesesatan. Ada beberapa orang, contoh di sini disebutkan, a'udzu bisayyidi hadzal makani min syarri sufai. Aku berlindung dengan tuan dari tempat ini dari kejahatan dan kebodohannya. Nah itu. Gini, ini kalau bahasa kita gini. Kalau dulu nih, kita mau kencing. Amin, datu, numpang, kencing, ojo, ganggu, tunggu iki. Nah itu dulu ya. Tuh, amin, numpang kencing. Itu tidak boleh ternyata. Ya tempat itu berarti minta tolongnya kepada siapa? Sama jin. Kalau orang itu bilangnya apa? Orang halus, orang bunian. Nah, itu kan bahasa yang dipergunakan untuk makhluk yang bernama jin tadi itu. Jadi apapun namanya, dulu sudah juga pernah kita bahas. Apakah namanya gondoruo, kuntilanak, kuntil mama, kuntil nenek, entah kuntil-kuntil yang lain. Nah itu semuanya adalah jin. Gak ada orang bunian, mau orang halus. Kalau kita ini orang kasar berarti ya, ada orang halus. Itu semuanya adalah jin. Kenapa? Karena makhluk yang diciptakan oleh Allah ini yang memiliki akal cuma 3 saja. Manusia, jin, malaikat. Manusia, jin, dan malaikat. Malaikat itu pun kalau kita minta tolong kepadanya untuk mengusir kejahatan jin itu bisa. Nah, atau kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pada waktu tidur baca ayat kursi misalnya. Tuh. Nah, dalam hadis Nabi kan disebutkan juga
jika kamu khawatir terhadap suatu tempat di mana engkau akan diganggu jin di tempat itu, maka bacalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu dibaca. Mau kencing misalnya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tapi janganlah pula kencing di lubang-lubang semua. Karena lubang sumur itu juga bisa jadi rumah jin. Bisa jadi marah dia. Bayangkan, gajah, harimau itu tak punya akal. Punya akal? Tidak. Porak-porandakanlah rumah orang. Gajah itu ngamuk. Porak-porandakanlah rumah orang. Rumah gajah, rumah apa lagi itu? Rumah harimau. Ganggulah anaknya. Kok ngamuk dia? Jin itu begitu juga. Rumahnya dikencingi, bayangkan coba. Rumahnya dikencingi, rumahnya diganggu. Makanya kenapa bapak itu tak tahulah 3 kali telurnya udah segini dah katanya. 3 kali macam penyakit itu. Bisa jadi jin yang melakukan, bisa. Karena kesalahan siapa? Kesalahan dia. Diganggunya rumah orang. Diganggunya rumah orang itu, padahal itu rumah orang. Makanya kan Nabi melarang, jangan kau sembarang buang air kecil, buang air besar. Jangan di jalan, jangan di bawah teduhan orang, jangan di bawah pohon-pohon yang ada buahnya, jangan di lubang-lubang, karena bisa jadi lubang itu adalah tempat rumah semut, rumah binatang, atau bahkan di situ adalah rumah jin tadi itu. Jadi kalau kita cerita tentang jin itu, maka bacalah doanya kalau kita takut. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sebelum makan bacalah bismillah. Kan kisahnya ada di dalam kitab Yaumuddin, nanti di keterangan Kiai Haji Zaidin MZ ada itu ceramahnya. Berjumpalah jin gemuk dengan jin kurus. Kok kenapa gemuk kali? Iya, kok kenapa ceking kali 3 tulang kurus? Kata jin kurus ini, cemanalah aku tak kurus. Yang ku ganggu itu orang yang beriman. Begitu dia makan baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia minum, nah ini contohnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contohnya itu. Baca bismillah, jinnya tak bisa makan, jinnya tak bisa minum. Apalagi nanti kalau ada minuman terbuka begini, nih terbuka, tidak kita kasih penghalang walaupun dengan satu lidi, beol dia di situ, buang air besar di situ, buang air kecil dari situ. Itulah yang kita minum, jadi penyakit. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan kau biarkan minuman, jangan kau biarkan makanan terbuka tanpa ada penutup. Dan kalau ditutup, bacalah bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tutup. Kalau kau tidak ingin diganggu jin dalam rumahmu, ketika menutup pintu bacalah bismillah, tidak akan masuk dia. Baca bismillahirrahmanirrahim. Tak bisa masuk jin itu ke dalam rumah yang ketika kita menutup pintu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ. Jadi kalau kita mengamalkan ajaran Islam itu tidak akan diganggu. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan persoalan itu. Bahkan jangan pernah mengatakan sesuatu itu gara-gara setan atau jin. Gara-gara setan ini, berbangga kali dia. Gara-gara aku. Makin besar dia. Makin besar kata Nabi. Segunung dia makin besar. Kalau ada sesuatu, baca aja doanya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah. Kalau kita kesal, astaghfirullah. Jadi zikir-zikir itu sebenarnya semuanya penangkal jin. Kesal kita, setan nih kurang ajar misalnya. Wah, senang kali dia. Wah, gara-gara itu senang dia.
Makanya diajarkan kita untuk zikir astagfirullahaladzim, walaupun geram kali astagfirullahaladzim bergerak dan misalnya, wah itu baca istighfar itu. Supaya apa? Supaya kita tidak diganggu oleh jin, dan jin itu tak membesar. Jin itu tidak membesar, semakin lebih kuat lagi tidak. Nah, oleh karena itu maka dia mengatakan ada beberapa orang di antara kaum jin, mereka diminta bantuan. Manusia itu minta bantuan kepada kaum jin, padahal tidak menambah apapun kecuali semakin lebih sesat. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Dan bahwasanya mereka jin itu juga, mereka menduga sebagaimana dugaan kalian wahai manusia. Apa dugaannya? Alla yab'atsallahu ahada. Pertama, dugaannya itu setelah nabi mereka, Nabi Musa misalnya, Nabi Isa, tak ada lagi nabi lagi. Satu. Yang kedua, apa yang mereka duga? Bahwa tidak ada hari kiamat. Tak ada seorang pun yang dibangkitkan oleh Allah nanti lagi setelah kematian. Karena kalimat ayat ba'atsa Allahu ahad ini beda pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ada yang mengatakan bahwa mereka menduga tak ada lagi nabi setelah nabi mereka. Atau yang kedua, mereka menduga bahwa setiap orang yang mati tidak akan dibangkitkan lagi. Jadi sama sebenarnya posisi antara manusia dan jin. Kenapa harus minta tolong kepada mereka? Sama dengan dukun. Dukun itu kan begitu kan? Jadi jangan pernah ke dukun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Ustaz hilang berawak kan gitu. Awak minta ke itu tahu dia di mana jatuhnya dan dapat balik. Boleh tidak, selama cara-caranya itu tidak melanggar hukum syarak, dan jangan tanya-tanya sama Wak itu pakai izin atau tidak. Wah, mungkin Wak punya kelebihan nih, Wak tahu dompet itu jatuh di mana. Ya. Oh, di situ jatuhnya. Karena saya pernah menyaksikan langsung begitu. Tahu dari mana jatuhnya. Oh, tapi udah diambil orang. Awak tanya, wah, nampak wah, nampak. Macam nampak TV itulah. Karena situ saya langsung tanya, macam TV itu nampak gitu. Oh, ya kalau misalnya mau biar wajarin, wah jangan lewat. Ustaz dukun namanya nanti. Ya, nampaknya tadi itu. Kalau tidak pakai cara-cara, apa caranya? Mandi kembang tengah malam. Apa caranya lagi? Buat dupa. Kalau itu tak boleh. Tapi cuma tanya saja sekedar. Tapi jangan tanya lebih jauh. Wah, kayaknya pakai jin yang tampakannya mulut awak. Jangan, tanya aja gitu. Nah, boleh. Kalau sekedar itu boleh, selebihnya tak boleh. Yang kita lihat tadi, dua tadi itu. Karena itu, maka kalau kita merasa agak takut dengan gangguan jin, banyaklah berzikir secara lisan tadi itu. Jadi misalnya tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Ini betul ada Allah yang ceritalah dengan saya di jalan tol, dia antara jalan tol Tanjung Morawat Tebing. Pada titik tertentu pada suatu malam dia tak berani dia, karena dia melihat langsung, katanya langsung dia melihat, dan itu bukan sekali kata dia, 2 kali dia melihat itu kata dia. Kalau bahasa kita pocong namanya misalnya. Itu siapa? Gangguan jin, sihir jin itu. Pocong itu mana bisa lagi, coba bayangkan. Kalau bahasa kita, kenapa anak waktu keteguran atuknya, atuknya udah meninggal, mana bisa negor-negor lagi, coba bayangkan. Bisa atuk meninggal negor-negor lagi dia. Oh,
Aku seandainya ayah pun meninggalnya ayah Hawa nih. Kalau ayah pun negor senang kalian itu. Rindu kadang-kadang, ya kan? Tapi apa? Itu bisa jadi sakit yang ditimbulkan oleh jin, bisa. Makanya hati-hati, sakit yang ditimbulkan oleh jin. Setiap sakit itu yang ditimbulkan oleh jin atau setan bisa. Bakteri bisa, setan juga bisa, debu juga bisa, penyakit menular juga bisa, macam-macam ini. Makanya salah satu yang menjadikan kita akhirnya syirik, percaya kalau misalnya roh yang sudah mati itu bisa negor. Itu yang menjadi persoalan akhirnya kepada kita. Padahal yang melakukan itu adalah jin. Hantu gentayangan macam lah gitulah. Nah itu semuanya jin, dan jangan pernah kita takut kecuali kita kepada Allah. Dan memang ada orang yang berani. Kalau almarhum ayah saya dulu bilang begini dia, aku seumur-umur tak pernah nengok hantu, kata dia. Kadang-kadang pingin aku nengok, kayak mana sih muka orang, kata dia. Kalau saya tak sampai lah begitu. Agak ada takut-takut juga gitu. Kenapa? Karena bentuk yang aneh, jangankan jin, ada bentuk binatang yang belum pernah kita lihat, sekali kita lihat agak takut. Apa pula ini kan gitu kan, gitu. Ular aja yang mungkin modelnya beda kita agak takut. Apa pula ini kan gitu. Ular, ada ular modelnya beda, pernah bentuknya agak besar macam balon. Itu ular pula abikir. Apa itu? Nah, karena itu maka ya kita diperintahkan untuk berzikir. Masuk WC, ya kan ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada dua terjemahannya itu. Aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Ada begitu. Ada yang mengatakan dari bakteri dan virus macam. Yang jelas, jangan pernah takut, tapi kita tetap waspada. Dengan apa kita waspada? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Terus dibuat berzikir. Minum bismillah setelah alhamdulillah. Jaga jangan sampai ini tak tertutup dengan bismillah. Dan kemudian mau tidur kita baca ayat kursi. Mau tidur baca selawat. Bacakan di rumah itu Al-Quran. Supaya jin tak masuk ke dalam rumah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tak ada, alhamdulillah. Sudah ada suatunya. Nah, sudah ada suatunya. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a'is sa'ilin. Wa sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.